Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya yang kami hormati Bapak Firdaus STMT selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknologi Inverter pada Refrigerator. Kami terdiri dari Raihan Syal, Fajri Koti, Rahmat Zanil, kemudian saya sendiri Fadilah Hanafi, dan M. Fahmi. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Zanil. Kepada Zanil dipersilahkan. Baiklah. Refrigerator adalah suatu alat pendingin yang berfungsi sebagai alat untuk menurunkan suhu atau temperatur udara maupun ruang. Bisa juga alat ini berfungsi untuk mendinginkan suatu alat, khususnya proses pada refrigerator disebut sebagai refrigerasi. Refrigerasi adalah proses pemindahan kalor dari suatu ruangan dengan temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Pada ruang dengan temperatur rendah terjadi penyerapan kalor, sedangkan ruang dengan temperatur tinggi terjadi pembuangan kalor. Contoh refrigerator adalah kulkas. Menurut hukum 2 termodinamika, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Jadi di sini ada pertanyaan, gimana sih penyebab kulkas dapat mendinginkan makanan? Pada dasarnya, cara kerja kulkas sebenarnya cukup sederhana. Cukup dengan mengeluarkan fluida kerja dingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Aliran fluida kerja dingin yang terus-menerus dapat dilakukan di dalam kulkas. Perangkat sederhana yang disebut dengan alat ekspansi atau short link device adalah komponen kulkas yang paling penting. Tabung kapiler digunakan sebagai alat ekspansi. Fluida kerja dingin diproduksi dengan menggunakan fenomena throttling. Refrigeran harus berada dalam keadaan cair dan di bawah tekanan tinggi untuk throttling yang efektif dan inlet. Alat ekspansi adalah obstruksi pada aliran sehingga penurunan tekanan yang tinggi terjadi saat fluida mengalir melewatinya. Saat tekanan turun, titik didih fluida turun. Dengan demikian, refrigeran kemudian menguap. Energi yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut berasal dari zat pendingin sehingga temperaturnya turun. Pada gambar dijelaskan terjadi penurunan suhu pada katup ekspansi. Hal ini sesuai dengan persamaan PV sama dengan nRT, di mana tekanan berbanding lurus dengan temperatur atau suhu. Langkah selanjutnya dari sistem kerja kulkas yaitu melewatkan fluida dingin di atas barang yang harus didinginkan. Selama proses penyerapan panas, pendingin selanjutnya menguap dan berubah menjadi uap murni. Karena ada perubahan fasa selama proses ini, suhu refrigeran tidak meningkat. Penukar panas ini disebut dengan evaporator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Dengan bantuan sirkulasi cerdas yang ada di dalam kulkas yang menggunakan kipas evaporator, kulkas dapat mempertahankan tingkat suhu yang berbeda. Jadi kita berhasil membuat efek pendingin yang dibutuhkan. Jika kita bisa membuat refrigeran bertekanan rendah, ini ke keadaan sebelum throttling, yaitu fluida bertekanan tinggi, kita akan bisa mengulangi proses ini lagi. Selanjutnya kompresor. Langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Kompresor digunakan untuk tujuan ini. Kompresor akan menaikkan kembali tekanan ke nilai awalnya. Yang digunakan adalah kompresor tipe reciprocating. Namun karena ini adalah proses pengompres gas bersamaan dengan menekannya, maka temperaturnya juga akan meningkat. Hal ini tidak bisa terhindarkan. Kini jenis zat pendinginnya adalah uap bertekanan tinggi. Berikut adalah alat penukar panas lainnya untuk mengkonversi gas menjadi tahap fluida. Selanjutnya kondensor.
Penukar panas ini dipasang di luar kulkas. Dengan demikian ia akan membebaskan panas ke sekelilingnya. Uap akan diubah menjadi fluida dan suhu akan mencapai tingkat normal. Penukar panas ini dikenal sebagai kondensor. Kini zat pendingin kembali ke keadaan awal sehingga bisa diumpankan ke alat ekspansi lainnya. Hanya dengan mengulangi siklus ini berulang-ulang kita akan bisa mencapai efek pendinginan yang kontinu. Siklus ini lebih khusus disebut siklus kompresi uap. Ini adalah gambar dari siklus refrigerator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Fahmi. Kepada M. Fahmi kami persilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang permasalahan pada mesin refrigerator dan solusinya. Yang pertama itu adalah embun beku. Udara yang beredar kadar air di dalam bersentuhan dengan koil, maka terjadilah pembekuan pada koil. Lapisan es macam ini akan mencegah perpindahan panas lebih lanjut dan kulkas menjadi tidak efisien sepanjang waktu. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan segera menghilangkan embun beku. Mengapa bisa dengan bantuan elemen pemanas, inilah sebabnya mengapa bisa ada panci dan kondensat air di bagian bawah kulkas Anda. Di kulkas modern tidak akan bisa mendapati sirip kondensor di bagian belakang kulkas. Sebagai gantinya digunakanlah pengaturan kondensor pompa. Pengaturan pompa ini dibantu oleh kipas pendingin dan tujuan penolakan panas yang sama juga bisa dicapai. Udara panas yang dikeluarkan oleh kipas angin dapat digunakan secara efektif untuk menguapkan kondensat air yang terbentuk selama pencairan bunga es. Kulkas yang terlihat seperti ini didistribusi suhu yang menarik di berbagai bagian kulkas diilustrasikan di sini. Penurunan suhu di tabung kapiler juga digambarkan dengan jelas di sini. Fluida dingin dialirkan dari tabung kapiler coil, evaporator, dan yang lainnya adalah garis keluaran uap dari evaporator. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi Fahmi. Yaitu selanjutnya, saat ini kulkas hanya memiliki satu garis di bagian luar. Bagian yang paling penting dari kulkas adalah tabung kapiler, yang juga bisa saja berbentuk tabung, panjang, dan lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Variasi temperatur pada tabung kapiler lurus digambarkan di sini. Dan hanya memiliki satu garis di kulkas rumah Anda. Karena tabung kapiler lurus ini bekerja di dalam koil keluaran evakuator. Inilah inilah gambar tabung kapiler dalamnya. Inilah gambar kombinasi throttling dan transfer panas. Teknik sederhana ini memiliki kelebihan. Kita tahu bahwa temperatur refrigerator tidak naik selama proses penyerapan panas pada evakuator. Hanya fase saja yang berubah. Ini berarti bahwa jika kita membiarkan tabung kapiler bersentuhan dengan garis keluaran evakuator, maka akan menurunkan temperatur refrigerator tabung kapiler dengan tingkat yang tinggi. Pada dasarnya, hal tersebut akan menyebabkan penurunan suhu yang lebih besar di tabung kapiler, sehingga menciptakan efek pendingin yang lebih baik. Di sisi lain, koil keluaran evakuator menyerap panas. Proses ini memastikan bahwa zat pendingin di jalur keluaran evakuator telah berubah menjadi uap murni. Ini bagus untuk kompresor yang dirancang hanya untuk menangani uap murni. Pengering filter digunakan untuk menghilangkan kelembapan pada refrigerator yang mungkin menyebab dalam pengoperasian kompresor.
inilah contoh gambar filter pengeringnya. Selanjutnya, saya akan kembalikan presentasi kepada Fadil. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rehan. Berikutnya yaitu teknologi kompresor inverter digital. Kompresor adalah jantungnya dari kulkas dan merupakan perangkat yang memberi kehidupan keseluruhan sistem tersebut. Kita mungkin telah memperhatikan bahwa kompresor di kulkas tua bisa aktif ataupun tidak aktif. Hal tersebut adalah teknologi dari kecepatan tunggal. Artinya, kompresor ini dia hanya bisa bergerak secara on atau off. Apabila suhu dalam kulkas mencapai tingkat optimum, kompresor akan dinonaktifkan. Apabila suhu di atas batas tertentu, kompresor akan diaktifkan. Jadi kita tahu bahwa kontrol suhu di dalam kulkas tidak mulus. Selain itu, variasi kecepatan tiba-tiba dari kompresor akan menyebabkan masalah daya tahan terhadap komponen kompresor. Berikut ini adalah bentuk dari diagram yang dihasilkan oleh kompresor model yang lama, yaitu ketika temperaturnya maksimal, maka kompresor akan mati dan menuju titik terendah. Kemudian ketika sudah sampai ke titik terendah, kompresor tersebut akan diaktifkan lagi, sehingga membentuk suatu pola gelombang sinus, yaitu antara temperatur dan waktu. Hal ini akan sangat merugikan, terutama karena kompresor sejenis seperti ini akan memakan daya yang cukup banyak, karena prinsip kerjanya itu hidup mati. Nah, dengan bantuan kompresor inverter digital, kecepatan kompresor variabel mungkin terjadi. Dengan demikian, suhu kontrol evaporator yang halus dan efisien dapat dicapai. Pengontrol kemudian mensuplai tenaga listrik dalam frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan motor secara akurat. Motor yang paling umum digunakan dalam teknologi ini adalah BLDC. Dan tidak seperti kompresor standar yang setiap kali hidup akan selalu berjalan pada kinerja 100% dan mati pada kinerja 0%. Pada inverter, suhu sudah sesuai dengan settingan. Kompresor inverter digital akan terus hidup dan motor kompresor hanya berputar pada kecepatan yang dibutuhkan saja. Misalnya, jika kecepatan yang dibutuhkan adalah 50%, maka kompresor akan bergerak dengan kecepatan 50%. Atau bahkan, jika kompresor tersebut hanya perlu bergerak 5%, maka kompresor tersebut hanya akan bergerak dengan kecepatan 5%, sehingga suhu di dalam kulkas tetap stabil. Pada grafiknya dihasilkan grafik yang hampir lurus, yang mana artinya bentuk tidak ada energi yang terbuang. Kelebihan dari teknologi terbaru ini atau inverter ini adalah dapat menghemat 40% konsumsi energi. Rendah polusi suara, artinya kulkas jenis inverter ini tidak menghasilkan suara yang mengganggu dan temperatur konsisten. Informasi pendukung, mesin pendingin pada AC. Pada dasarnya, cara kerja AC atau air conditioning itu sama dengan cara kerja kulkas, karena kedua alat ini adalah mesin refrigerator atau mesin pendingin. Perbedaan terletak pada jenis dan kapasitas ruangan yang didinginkan. Pada kulkas, dia mendinginkan suatu wadah yang berbentuk lemari, sedangkan pada AC, dia mendinginkan ruangan yang cukup besar. Suhu yang dihasilkan evaporator lebih rendah dari suhu kamar. Seperti itulah prinsip kerja pada AC. Dan suhu yang dihasilkan kondensor atau kipas yang sering kita lihat berada di luar ruangan itu lebih tinggi dari suhu atmosfer. Inverter pada AC mampu menstabilkan suhu ruangan dan menghemat energi. Hal ini sama dengan cara kerja inverter pada kulkas, yaitu mampu menstabilkan suhu sesuai dengan yang dibutuhkan. Inverter ini menggunakan teknologi motor kecepatan variabel yang sama dengan kulkas. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu berasal dari kami dan kebenaran itu hanya ada pada Allah. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.